Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan Peng Peng Peng, masih dengan baju yang sama, baju putih ya kan, dokter nih. Ya kan, kali ini saya masih dengan saya Dr. Tirta alias Peng 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 alias Tirta alias Dok Tirta, terserah kalian mau manggil apapun. Kita akan membahas azitromisin, antibiotik tidak direkomendasikan untuk penanganan COVID. Akibatnya apa? Bukan mematikan, bukan. Interaksi obat, bukan. Salah yang bilang itu salah besar. Tolong buat kalian yang antek-antek konspirasi yang sotoy, gue kuliah tuh 6 tahun bos buat melajari kayak ginian. Nggak usah sotoy lah, ya. Kalau udah kalah debat, kalah aja debat. Simpel jawabannya, karena azitromisin adalah antibiotik untuk melawan bakteri. Yang kita lawan virus. Udah, itu jawabannya. Udah. Dan saya dari awal pasien saya COVID dari tahun lalu tidak pernah satupun saya rekomendasi antibiotik. Apa sih bahayanya kita memberikan antibiotik ke sembarangan? Untuk pemberian obat itu prinsipnya adalah tepat guna, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara pemakaian. Tepat guna ini adalah ya memang sesuai gunanya. Misal antibiotik ini untuk membasmi bakteri, berarti gunanya untuk bakteri. Golongan gentamisin, misin. Nanya boleh? Hah? Semua antibiotik? Iya, semua antibiotik itu untuk bakteri. Terus kamu tiba-tiba ngasih untuk virus, buat apa? Useless. Ya, untuk COVID apalagi. Kedua, tepat dosis. Tahu nggak kenapa antibiotik selalu ada pesan harus dihabiskan? Bakteri itu mempunyai sistem adaptasi juga, bukan manusia doang. Bakteri ini kalau antibiotik itu dikasih misal amoxicillin 3 kali 5, ya kan 500 mg 3 kali 5, itu 5 hari harus dihabisin. Kalau nggak dihabisin ini bakteri masih sekarat. Yang terjadi bakteri ini masih hidup tapi dia adaptasi untuk selamat. Terjadi resisten. Lu bayangin kalau bakteri ini selamat dari semua golongan obat antibiotik, akhirnya bakteri ini nggak bisa dilawan. Contoh tuberkulosis multidrug resistant. Itu alasan ketika kita untuk TBC, pengobatan 6 bulan itu harus habis. Kalau lebih dari 6 bulan nggak habis, yang terjadi Mycobacterium tuberculosis ini akan langsung beradaptasi dan akhirnya dia tidak bisa dibunuh sama antibiotik apapun. Dan akhirnya pakai injek, streptomycin dan kawan-kawan. Dan dia bisa menyerang usus, menyerang tulang, jadi TB tulang, TB usus. Bahaya banget. Multidrug resistant itu bahaya sekali. Jadi pemberian antibiotik itu harus habis. Pemberian antibiotik untuk orang yang sakit demam karena virus itu akan mengakibatkan bakteri yang nggak tahu apa-apa malah jadi apal. Oh ini toh bakteri yang ini obat yang mau membasmi gua. Akibatnya adalah bakteri yang seharusnya bisa dihancurkan sama azitromisin, bisa lisis, dia malah beradaptasi. Ya, tepat waktu. Pemberiannya tuh at 8 jam atau at 12 jam ya harus tepat. Tidak boleh telat, tidak boleh lebih cepat. Oh, sudah resisten? Nggak bisa. Ya bakteri di dalam tubuh lu akan masif membelah diri dan lu tinggal tunggu mati aja karena bakteri lu. Ya, tepat dosis, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Antibiotik itu harus tepat sasaran. Apa yang boleh buat anak muda, tidak boleh buat anak kecil, harus sesuai dosisnya. Kayak contoh amoxicillin ya harus disesuaikan dengan berat badan. Kalau untuk anak kecil itu dosisnya disesuaikan dengan berat badan dan umur. Untuk orang dewasa sama halnya. Makanya amoxicillin ada yang 500 mg, ada yang 1 gram. 1 gram itu penicillin. Contoh kalau orang kencing nanah atau gonor, itu obatnya injeksi penicillin 1 gram. Yang terakhir adalah tepat cara penggunaan. Contoh, ada antibiotik yang harus digunakan lewat IV, lewat infus. Ada antibiotik yang harus digunakan lewat, kayak contoh di infeksi vagina dimasukin ke vagina. Ada, nanti dia mecah infeksi penyakit kelamin. Ada antibiotik yang ditelan. Beda-beda, ada antibiotik yang di mata, tetes. Ada antibiotik yang dioles, salep.
salep kamu makan, nggak boleh kan? Nah, jadi banyak dokter yang meresepkan antibiotik untuk penyakit COVID, gejala ringan dan sedang. Tujuannya awal mulanya untuk merespon antibodi. Ya. Padahal COVID itu sistemnya self-limiting disease asal untuk ringan sedang ya, asal mendapat terapi suportif. Pemberian antibiotik ini memang merespon antibodi, tetapi impact-nya adalah bakteri yang harusnya bisa dimatiin jadi resisten. Oleh karena itu penggunaannya tidak begitu efektif, sehingga diputuskan oleh teman-teman WHO dan farmakologi, pemberian antibiotik untuk gejala ringan dan sedang tidak direkomendasikan. Pemberian antibiotik hanya direkomendasikan untuk infeksi COVID yang gejala berat. Karena kalau ada gejala berat, imunnya sudah sangat rendah, bisa terjadi infeksi secondary. Contoh, infeksi pneumonia karena bakteri. Bisa jadi, maka dibutuhkan antibiotik. So, buat kalian semua yang sedang isolasi mandiri dan menonton video ini, gejala ringan, sedang, atau bahkan nggak bergejala, yang gejalanya demam, saturasi masih 90-an, anosmia doang, nyeri telan doang, dan jelas itu COVID, stop penggunaan antibiotiknya. Karena nggak bermanfaat. Tidak, efek sampingnya nggak mati, nggak, santai, nggak mati. Tapi sampean akan membuat bakteri-bakteri lain jadi resisten. Yang harusnya bisa dibasmi dengan golongan simisin ini, gentamisin, azithromycin, streptomycin. So, bukan micin ya. So, saran saya, buat masyarakat, jangan juga membeli antibiotik sendiri, itu nggak boleh. Antibiotik itu harus diresepkan oleh dokter, karena kalau obat minumnya sembarangan, yang terjadi adalah penggunaan obat-obatannya useless. Ya, interaksi obat ada websitenya. Interaksi obat yang menyebabkan kematian itu ada, tapi sangat minimal dan bukan pada COVID. So, percayalah informasi dari ahli farmakologi, apoteker, dan dokter. Itu aja. Hati-hati membeli antibiotik dan hati-hati mengkonsumsinya. Sekian aja informasi dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya.